Aku akan membantumu. Oh my god. Alasan yang kumiliki untukmu itu juga nyata, Ren. Gelo. Yakin kita pasti menang. Halo semuanya, selamat datang di review reaction Viva Fantasy musim pertama episode ke-19. Jadi daripada berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. By the way, mohon maaf banget kalau misal nanti ada suara orang masuk, suara motor atau suara apapun itu yang masuk. Karena kamar gua ini paling depan dan nih di sini tuh biasanya bakal rame. Jadi kalau tiba-tiba ada suara-suara yang masuk ya mohon maaf ya. Episode 19, alasan yang sebenarnya. Alasan siapa nih? Oh, Pepe, alasan Pepe kayaknya. Dia ngelihat waktu si Marvel latihan sama Raja GM. Lu lihat Ren nggak? Enggak, gua nggak lihat gebetan lu di mana. Oke, ini adegan baru ya. Bacot lu ya. Udah. Kita sama sekali belum pernah lihat adegan ini. Ada di sini. Ren, kamu lagi apa? Oh, oke, Ren. Pepe? Oh, ini yang Cuma lagi bom. Kamu habis ngapain dari kamarnya Raja GM? Kak, Oke, kita Kamar lihat Raja kejadian yang sesungguhnya. aku cuma lagi metikin. Ternyata bunga Ren yang sih. masang-masangin anjir. Aku nggak buta. Aku lihat kamu tadi di atas sana. Itu kan benang untuk pemicu ledakan. Waduh. Ledakan. Maksud kamu apa? Di sini Pe? sih Ren, lebih baik Pepe. kamu jelasin semua ini. ternyata Sebelum aku masih panggil belum semua orang di gimana-gimana sama si Ren ya. Kamu adalah pengikutnya Herobrine. Di sini ternyata si Ren jujur. Ya pasti harus jujur sih. Selama ini apa yang kita miliki adalah sebuah kebohongan. Anjay. Kalau aku mau, aku bisa membunuhmu di saat kamu Menarik. melakukanku barusan. Tapi aku memilih untuk tidak melakukan. Aha, karena aku memang anjay. Sayang, Waduh, memiliki ini. perasaan yang kumiliki ini. Nyata. Alamak. kami semua hampir mati. Kampung halamanku pun hancur. Itu bahkan bukan kampung halamanmu yang sesungguhnya. Tidakkah kau ingat Genas Waduh. sudah menipumu? Mulai dicuci otak ya perlahan. Sebenarnya bukan dicuci otak sih, lebih kayak dimanipulasi gitu lah. Aku tidak mau harus jadi musuhmu. Oh, ini pertama kali Ikutlah si denganku. Ren ngajak Kau tidak Pepe. Orang tuamu yang sesungguhnya mati tertimpa reruntuhan Betul. akibat penyegelan Herobrine. Dan jika memang kamu tidak bisa menerimaku, Aha. mau tidak mau, aku harus menyingkirkanmu. Walaupun ini Anjir. akan sangat sakit untukku. Jujur, aku pun lelah dengan semua kebohongan yang terjadi. Woi, Aku lelah hidup dalam sandiwara ini. wedih. Apa yang ingin kamu katakan sebenarnya? Aku akan ikut denganmu. Oh my god. Maksudmu? Jika itu masalahnya, jika memang keluarga yang kau kenal selama ini ternyata palsu, Waduh. maka lebih baik aku menemukan keluarga yang baru. Anjir, merinding nih. Orang tuaku, mereka mati karena sihir sialan ini, Aha. karena penyegelan itu. Jadi kau mau membantuku? Iya, aku akan membantumu. Oh my god. Alasan yang kumiliki untukmu itu juga nyata, Ren. Gelo. Jadi, kau membawa pulang seorang anak yatim. Ini ya. Iya, Adegan Tapi selanjutnya dari dia pertama bisa kali membantu pertemuan kita antara untuk Herobrine dan menemukan Pepe. Tuan. Aku tahu lokasi disimpannya batu Sapphire. Baiklah, Walah. Tapi apa untungnya untukku? Maaf saja, aku percaya, Ren. Tapi aku masih belum percaya padamu. Anjay. tidak apa-apa, Ren. Gelo Pepe. Bisa memahami jiwa mudanya itu. Apa kau ingin bertemu dengan orang tuamu yang sesungguhnya? Tidak mungkin. Apa kau bisa menghidupkan mereka? Waduh, mau dihidupin lagi? Aku memiliki semua batu permata itu. Oh. Bukannya. Itu ternyata alasan sesungguhnya ya. Pengen ketemu orang tuanya lagi. Tapi apakah Herobrine bohong atau beneran, kita masih belum tahu. Kamu pernah merasa takut? Takut. Nah, pertanyaan bagus, takut apa? Pasti peperangan besar akan terjadi. Aha. Kita tahu itu. Kita akan menyakiti banyak orang.
dan juga kehilangan orang Oh, di sekitar kita. damn. Semua WPP. Apa kamu nggak pernah takut soal itu? Kalau kamu yang harus dikorbankan, Anjir, WRN juga. Kalau begitu, aku akan memastikan kamu. Gelo, waduh, Seperti itu. oke, Pepe keren sih. Kayaknya ya karakter favorit gue itu yang pertama Raja Malik, kedua Pepe deh. Kau datang untuk melihat perkembangan Samsul. Nah, Sebetulnya aku penasaran. Samsul mana Samsul? Tapi Oh, tapi bukan itu tujuannya ya. Aku butuh bantuanmu. Aku butuh Gimana kamu, bantuanmu. Apa dia baik-baik saja? Tenang, dia baik-baik saja. Saat ini aku sedang menjemputnya dari Vermilion. Hah? Marvel ke Vermilion? Ini Samsul bingung ya. Apa? Lah, Aku dengar tiba-tiba dia di Vermilion. Jadi seberbahaya itu nyari cara sendiri. Gokil. Jadi seperti masa lalu bukan? Jadi seperti masa lalu. Oh, flashback kah? Apakah ini flashback? Kayaknya bukan. Oh, ini Ayon udah balik lagi. Oh, Nevin ikut datang. Oh, let's go. Bahkan ada Samsul juga. Lah, siapa Alvin gak ikut satu lagi? Nah, itu udah ada Raja Malik ya? Jadi, apa yang kalian katakan itu benar? Apa? Begini, Tentang peperangan. coba saja kalian bayangkan, di saat kalian sedang terdesak Aha. dan paham bahwa akhir kalian sudah dekat, Apa yang akan kalian apa yang lakukan? akan kalian lakukan? Manusia pasti akan berdoa, tapi Betul? seorang dewa pasti akan mengirim utusannya. Mengirim Kita semua utusan. tahu, Herobrine bukan manusia. Apa yang membuat kalian yakin dengan semua ini? Oh, ini batu Pasapalama Prasasti itulah. Palasapama. Batu yang Aha. apa temukan? Ya, ini adalah King Vatur's Monolith. Lah, Sebuah medium tiba-tiba system namanya yang jadi dibuat King para Vatur ksatria Monolith. dan penyegalan Herobrine. Fungsinya Fungsinya adalah untuk memastikan keadaan. equilibrium What the dan heck? polaritas sebuah sihir. Stop. Nah, Bisa tolong pakai bahasa terima kasih Malik. Apa tadi ngomongin apa Fungsinya anjir? adalah sebagai sistem keamanan sebuah segel agar tidak rusak. Oke. Monolith ini bisa membuat rantai hubungan psikis dengan seseorang dan Rantai menciptakan hubungan sebuah psikis? labirin dalam otak kalian, menciptakan rasa takut atau apapun yang menjebak kalian di dalam pikiran kalian Oh, sendiri. oke. Gua nggak nangkep ini apa Itulah maksudnya. yang terjadi padamu kali Malik. Oh, menciptakan rasa takut. Bagaimana aku bisa keluar dari sana? Dulu, monolit ini digunakan untuk Menghukum seorang raja. bernama Fatur. Seorang Raja tiran yang Fatur. kejam. Para petinggi negara itu pun menjebak raja mereka sendiri Oke. dengan monolit ini. Saat Ini sang tiba-tiba raja Lord bebas, Drop nih. ia menjadi orang yang berbeda dan Hilang seluruh sifat kejinya kejinya. itu. Soalnya Mungkin sadar akan dirinya hal yang sendiri sama ya. terjadi padamu, Malik. Menerima apa yang monolit itu dikatakan. sampaikan padamu adalah Cara-caranya buat satu-satunya cara keluar. untuk keluar. Oke. Sekarang apa hubungannya dengan bebasnya Herobrine? Aha. Herobrine telah bebas dari segel itu, tapi tidak ada satupun yang berubah darinya. Ia masih berpikir bahwa mewujudkan The Reborn adalah Bener tindakan juga. Jadi dia pasti menggunakan cara lain untuk bisa bebas dari segel itu. Harusnya kalau Herobrine pakai cara yang sama, Sihir monolith ini harusnya Herobrine udah jadi baik. mengalihkan rantai psikis pada orang lain. Tapi Mengalihkan bagaimana dia rantainya melakukannya pada orang dari dalam lain. segel tersebut? Mengalihkan rantai psikis, What the hell? mengalihkan rasa takut dan hasrat. Intinya sekarang, gimana caranya kita menghentikan si mata katarak itu? Oh my Kalau god, segel Malik. lagi, pakai monolit ini. Oh, mau nyegel Kalau lagi. Sesuai cerita Malik, monolitnya masih dalam keadaan sempurna. Berarti harus balik ke Marvelian Bisa lagi pakai dong. untuk menyegel Herobrine. Kita harus siapkan monolithnya. Aku bisa bawa monolitnya ke sini. Aku bisa bawa Kau monolithnya mau ke sini. menggunakan Gehain? Iya, Gehain. itu cara yang paling Apa itu bagus. Gehain? Gehain? Sihir teleportasi. Sihir Aku akan teleportasi. memindahkan monolit itu ke Elhems. Oke. Akan menyiapkan segelnya di sini. Kau tahu tempat monolit Oh, itu? berarti Raja Game bakal ikut Malik nih. Bagus. Ayon, kau ikut. Oh, Ayon juga ikut. Aku butuh bantuanmu. Tapi aku nggak bisa meninggalkan kerajaanku begitu saja. Ayo, Betul. pergilah. Oh, Nevin yang bakal jaga. Let's Kamu go. yakin? Elheim adalah negeriku juga. Akan kujaga dengan Gelo, let's go. Genah, kau tahu cara penggunaan Gehain kan? Ya, tentu aku tahu. Gena Oke, tahu kalau cara gitu, penggunaannya ya. Ambil ini. Apaan itu anjir? Baiklah. Tapi tunggu dulu. Itu apa, safir kah? Bukankah lebih baik kita semua tetap bersatu di saat seperti ini? Kita harus menyiapkan batu monolit itu, Marvel. Core-nya Itu ada di adalah batu monolithnya kesempatan ya. satu-satunya yang kita punya.
untuk mengalahkan Herobrine. Kalau kau khawatir Herobrine akan menyerangmu, kau Waduh. kami. Bukan itu masalahnya. Kalian nggak pernah sadar apa? Herobrine selalu nyerang kita kalau kita lagi Kasih sendirian. paham Atau Marvel. saat kita lagi mencar. Makanya lebih baik kau si pemegang batu emerald. Oh. Tapi Tidak apa-apa Marvel. Kau akan baik-baik saja. Pasti baik-baik aja sih. Itu pada kuat semua. Juga pasti akan baik-baik saja di sini. Udah, tenang aja, Vel. Lagian di sini ada Master Nevin kok. Let's Tenang aja. go. Tapi, Ada Master Marvel. Nevin. Percayalah pada kami. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Alat ini akan mengirimkan sinyal. padaku. Aduh, Apa kau melihatnya? Herobrine. Lihatnya Tuan. Ren berubah jadi burung. Laksanakan. Oh my god. Apa kau siap untuk ujian pertama? Ujian pertama. Siap, Master. Anjay, Mastah. Kalau begitu pergilah. Pepe bakal ngacak-ngacak Elhems. Oh iya lupa, di Elhems juga kan ini ada mereka ya, Dazan Gizan. Dan si Gizan masih latihan buat ngendaliin api biru iblisnya. Cukup, Ki. Kamu butuh istirahat. Michan sama Ara ya. Istirahat. Api iblis biru memang sihir yang kuat. Api iblis biru. Alhasil, kau menggunakan energimu jauh lebih banyak dari yang Gak efisien penggunaan energinya. Di negeri ini ada sebuah mitos tentang buah bernama The Eden Apple. apel yang katanya membawa keberuntungan. Jika kau makan apel ini, Gak akan ada kata mustahil. maka tidak ada kata mustahil bagimu. Oh ini kayaknya cuma sugesti sih. Itu padahal apel biasa. Fix itu kalau kata gue cuma sugesti sih. Padahal apel biasa itu. Rasanya enak. Supaya si Gizan kayak lebih percaya diri. Kan ada hal yang berbeda. Let's go Gizan. Yo, jadi dikelilingin api gitu ya. Buset. Aku punya banyak. Ini, aku baru beli. Aku baru beli di pasar. Penjualnya cukup ramah. Gimana nih? Apa ini udah semuanya? Oh ini nanti buat tempat teleportnya ya. Kita masih kekuatan batu merah untuk lingkaran sihirnya. Tuh kan bener. Biar ku cari dulu. Oh. Pepe bakal muncul di hadapan Samsul kah atau di hadapan Gena? Ini batu merah yang kurangnya ya. Tolong, The hell? tolong aku. Lah, GM! itu Ren yang nyamar anjir. Fix. Padahal kan katanya kalau ada apa-apa bakal ngirim sinyal. Dan ya itu dia reaction untuk episode 11 dari FIFA Fantasi musim pertama. Di episode ini lebih intens lagi ya. Pertama-tama kita diliatin tujuan sebenarnya Pepe, terus juga kita diliatin gimana pertama kali Pepe bisa tahu Ren yang sebenarnya. Si Pepe ini bisa dibilang kayak awalnya cukup udah mulai bimbang ya. Yang pertama itu dia baru tahu kalau ternyata keluarga yang ada saat ini itu bukan keluarga yang sesungguhnya. Terus juga dia tahu kalau kedua orang tuanya itu udah meninggal. Jadi si Ren ini cuman perlu ngasih dorongan kecil supaya Pepe mau ikut dengannya. Soalnya dia ngerasakan kalau anjir ternyata selama ini gue hidup pura-pura ya. Daripada hidup gue pura-pura gini, mending gue cari keluarga baru yang emang gue tentuin sendiri. Dan ya udah pada akhirnya dia ikut dengan Ren. Bahkan waktu pertama kali ketemu dengan Herobrine, si Pepe ini kayak cukup berani nantang sih kalau gue lihat. Bahkan dia sampai bilang kan, gue nggak sepercaya itu sama lo, gue percaya Ren. Tapi si Ren kayak udah panik-panik dikit. Untungnya Herobrine tuh kayak nggak apa-apa. Gue tahu anak muda ini terlalu menggebu-gebu. Dan pada akhirnya Herobrine menawarkan ini ya, perjanjian kali ya, dimana kalau dia dapetin semua batu, dia bakal ngehidupin kedua orang tua Pepe lagi. Di sisi lain, pihak Elhems pun mulai bergerak ya. Raja GM, Raja Malik, Aion, Rafael, sama si Marvel, mereka semua itu pergi kembali ke Marvelian buat ke tempat monolit yang ngejebak si Raja Malik dan Rafael ya. Dan nanti batunya itu bakal diteleportasi sama Raja GM ke Elheim. Karena satu-satunya cara buat nyegel atau buat ngalahin Herobrine untuk saat ini cuma si batu monolit ini.
Di sisi lain, pihak Herobrine pun tidak tinggal diam. Ren yang menyamar sebagai burung mengetahui kalau udah banyak orang yang pergi, akhirnya dia menyusup ke Elheim. Dia nyamar Raja GM dengan kondisi babak belur dan mencoba untuk menipu Gena. Dan juga Pepe udah ditugaskan oleh Herobrine untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini gue masih belum tahu tujuan Pepe apakah untuk menghalangi pihak yang ada di Marvelly nanti, atau dia ikut bersama Ren ke Elheim. Mungkin dia akan ngelawan Gena ataupun Samsul. Untuk rating episode ini buat gue kayaknya 9 sih. Soalnya gue suka banget dengan setupnya. Ini kayak dikit lagi nih capai peaknya nih, sampai puncak cerita nih. Soalnya udah kerasa banget lah. Seperti biasa, kalau kalian pengen ngikutin akun sosial media gue, kalian bisa cek Instagram aja ada di sini, atau kalian kalau mau cek link ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga kalian untuk share ya, entah itu ke Facebook, ke grup WA, entah kemanapun itu, supaya makin banyak yang tahu tentang channel ini. Oke, jadi kayaknya cukup segitu aja untuk review dari episode 19 dari seri FIFA Fantasy musim pertama. Sekali lagi, terima kasih banyak buat yang udah nonton, dan sampai berjumpa di video-video yang lainnya. Bye-bye. Ciao.